Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Bersyukur kita bisa bertemu kembali semua. Karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh jumpa kembali pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dan kami semua diberikan hikmat oleh-Mu sehingga boleh mengerti memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tentunya semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentunya semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, dan dalam penyertaan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ada waktu dan kesempatan yang banyak, bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap dari mulai ayat 1 sampai ayat 23 dari 2 Tawarik pasal 26. Namun hari ini kita akan lihat 4 ayat saja dari ayat 16 hingga ayat 19. Saya akan baca buat kita semua. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di hadapan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini suatu kisah yang menarik tentang Raja Uzia. Satu kisah yang kita patut pelajari sama-sama, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana Raja Uzia ketika masih muda, dia sudah diberkati Tuhan. Ketika dia masih berumur 16 tahun, dia sudah diangkat menjadi raja. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Pada waktu umur 16 tahun, Raja Uzia sudah diangkat menjadi raja. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selama 52 tahun lamanya, Raja Uzia memerintah. Waktu yang cukup lama, 52 tahun. Kalau umpamanya satu periode itu ada 5 tahun untuk pemilihan presiden atau pemilihan raja, saudaraku, maka Raja Uzia sudah sampai kepada 10 periode dia memimpin sebagai raja di wilayah selatan Israel bagian selatan, yaitu di kerajaan Yehuda. Saudaraku, Raja Uzia memimpin selama 50 tahun, dan begitu luar biasa pencapaian demi pencapaian yang dialami, yang dicapai oleh Raja Uzia begitu luar biasa. Raja Uzia memiliki pasukan yang hebat, tentara yang banyak, yang gagah perkasa, saudaraku, dan juga kubu-kubu pertahanan yang luar biasa kuatnya, saudaraku. Benteng-benteng pertahanan yang kuat, senjata-senjata yang luar biasa, yang baik-baik dan yang canggih, saudaraku, pada waktu itu, pada zamannya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah sangat memberkati Raja Uzia. Allah sangat memberkati Raja Uzia, dan Uzia pada waktu itu memiliki juga harta yang cukup banyak. Raja-raja yang telah dikalahkan juga membayar upeti kepada Raja Uzia, saudaraku. Dan juga namanya begitu ditakuti, begitu tersohor, begitu terkenal, termasyur, saudaraku. Dan begitu besar kekuasaannya, dan kerajaannya menjadi kuat karena Tuhan memberkati. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa Raja Uzia mengawali kehidupannya dengan baik. Pada waktu itu Raja Uzia memulai kehidupannya dengan baik, saudaraku. Pada umur 16 tahun dia sudah menjadi raja, dan dia dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kita lihat sama-sama dari 2 raja-raja. Maafkan saya, dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia dulu pada waktu mudanya mencari Tuhan dengan segenap hati. Raja Uzia dulu pada waktu mudanya ketika dia memulai kehidupannya, dia mengawali kehidupannya sebagai raja, saudaraku, dia betul-betul melakukan yang benar di mata Tuhan.
Dia takut akan Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan selama hidupnya, dan Allah membuat segala usahanya itu berhasil. Allah membuat semua pekerjaannya berhasil. Dan Raja Uzia begitu diberkati Tuhan, dia memiliki kesuksesan, dia memiliki keberhasilan, dia memiliki, saudaraku, kekayaan yang cukup banyak. Dia juga memiliki popularitas, nama yang cukup terkenal dan sangat terkenal. Bahkan raja-raja memberikan upeti kepadanya karena Uzia ditakuti oleh raja-raja yang telah dikalahkan oleh Raja Uzia. Saudara, bagi dikasih Tuhan, biasanya pada umumnya seseorang bisa berubah. Pada umumnya kebanyakan orang bisa berubah menjadi tinggi hati ketika pencapaian demi pencapaian sudah dialami, saudaraku. Pada waktu seseorang sudah meraih keberhasilan, pada waktu seseorang sudah meraih kesuksesan, pada waktu seseorang sudah mendapat harta kekayaan yang begitu banyak, saudaraku, dan juga pada waktu seseorang telah memiliki popularitas, nama yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal, menjadi orang yang top, menjadi orang yang tersohor. Biasanya melalui semuanya ini, kebanyakan orang pada umumnya bisa menjadi tinggi hati, menjadi sombong, dan juga berubah setia kepada Allah, saudara. Nah, ini yang Raja Uzia lakukan, yang kita bisa petik pelajaran yang menarik dari Raja Uzia, bahwa Raja Uzia memulai segala sesuatu dengan baik, namun tidak mengakhiri kehidupannya dengan baik, saudaraku. Dan pada waktu itu akhirnya Tuhan marah kepada Raja Uzia. Saudaraku, Raja Uzia berubah setia kepada Allah. Nah, saudaraku, mari lewat khotbah pada hari ini saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Uzia, saudaraku, yang telah memulai kehidupannya dengan baik, yang telah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pada akhirnya, di akhir hidupnya dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong, dan akhirnya dia berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan, saudaraku. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan kita. Kita mau tetap setia dalam situasi dan keadaan apapun. Di tengah situasi pandemi mungkin yang sulit hari-hari ini, saudaraku, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap setia. Pada waktu hari pandemi ini juga ada banyak orang mungkin diberkati Tuhan dengan limpahnya, dengan memiliki harta yang banyak. Mari tetap rendah hati dan tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Saudara, bagi kasih Tuhan, ada contoh lain yang menarik yang bernama Raja Salomo. Di Alkitab kita juga dicatat. Pada waktu dulu Salomo masih muda, Salomo juga mendapat keberhasilan demi keberhasilan. Salomo memiliki harta kekayaan yang cukup banyak. Raja-raja juga di sekitarnya memberikan upeti kepada Raja Salomo pada waktu itu. Begitu terkenal, termasyhur namanya karena hikmatnya, saudaraku. Dan tetapi pada akhir hidup daripada Raja Salomo, sama halnya dengan Raja Uzia. Pada waktu itu Raja Salomo mengambil istri perempuan-perempuan asing, saudaraku, sehingga akhirnya istri-istrinya ini mencondongkan hati Raja Salomo kepada ilah-ilah mereka, kepada berhala-berhala mereka, sehingga akhirnya Raja Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Akhirnya Raja Salomo berpaling, membelakangi Tuhan, saudaraku, dan mulai berpaling kepada berhala-berhala istrinya, saudaraku, mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala-berhala istrinya, saudaraku. Nah, ini yang membuat Tuhan marah. Saudaraku, mari kita belajar pada hari ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, saudaraku. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua, dan Tuhan pasti berkati kita semua. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan tolong kita. Nah, bagus dan kasih Tuhan, biasanya pada umumnya, sekali lagi saya katakan, dalam kehidupan orang banyak, ketika sudah meraih keberhasilan, ketika sudah meraih kesuksesan, ketika sudah mendapat kekayaan yang begitu banyak, dan juga ketika namanya sudah termasyhur, terkenal, tersohor, menjadi popularitasnya begitu tinggi, dan menjadi orang top, saudaraku, biasanya pada umumnya kebanyakan orang, ketika mencapai hal demikian, maka seorang bisa menjadi tinggi hati, dan akhirnya bisa berubah setia kepada Tuhan. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Raja Uzia, ketika dia sudah diberkati dengan luar biasa, dia sudah menjadi kuat, dia sudah menjadi hebat, pada waktu itu dia menjadi tinggi hati dan dia berubah setia. Dia membakar ukupan di bait Allah yang bukan tugas dan haknya. Seharusnya itu menjadi tugas hak daripada para imam pada waktu itu. Tapi Raja Uzia mengambil alih dengan sombongnya, dengan tinggi hati, sehingga membuat Tuhan marah. Dan akhirnya ketika imam-imam menegur Raja Uzia pada waktu itu, Raja Uzia marah karena merasa dia hebat, merasa dia kuat, dia sombong, dia marah ketika ditegur oleh imam-imam pada waktu itu. Dan seketika itu juga dahinya dipenuhi kusta. Dan pada akhir hidupnya, ini sangat mengenaskan bahwa Raja Uzia mati dengan penyakit kusta, saudara ini Tuhan. Ya, sampai matinya dia mengidap penyakit kusta, saudaraku. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, mari kita mau belajar setia. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu bahwa kita dipanggil dan diselamatkan bukan untuk sukses,
Kita dipanggil diselamatkan bukan untuk berhasil, tapi kita dipanggil dan diselamatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari India yang bernama Bunda Teresa atau Mother Teresa. Dia mengatakan dalam tulisannya bahwa God has not called me to be successful, but God called me to be faithful. Itu artinya Mother Teresa mengatakan, atau Bunda Teresa mengatakan bahwa Allah memanggil dirinya bukan untuk menjadi sukses, tapi Allah memanggil dirinya untuk menjadi setia kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya pada waktu Bapak besar tetap setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati, akan tolong Bapak besar sekalian. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami pegang teguh, kami lakukan dengan baik, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah kami tetap setia, menjadi orang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kami dan tolong kami semua melakukan firman-Mu, dan kami diberkati Tuhan pada waktu kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.